4 kasta investor properti. Oke, jadi video ini kamu harus nonton sampai habis kalau kamu sedang atau akan berpikir untuk mulai invest di properti, atau kamu ingin menjadi seorang investor properti, ingin menjadi seorang pebisnis properti. Kamu harus nonton video ini sampai habis. Kenapa? Karena saya akan bedah jenis-jenis investor properti. Oke, jadi ada 4 kasta sebetulnya. Kasta ini dilihat dari mana? Nanti saya akan jelaskan lebih detailnya. Tapi yang pertama, ini adalah orang-orang yang sukanya ngejemur properti. Oke? Jadi kamu harus bedakan investor dengan spekulator. Investor itu adalah orang yang udah paham apa yang dia lakukan. Dia tahu dia akan untung pada akhirnya, tapi kemudian tinggal tunggu waktu aja. Nah, 4 kasta ini membedakan siapa yang paling untung, yang paling cepat untung, dan yang paling happy investnya nantinya. Sedangkan spekulator, ketika mereka beli sebuah properti, doanya kenceng banget, mudah-mudahan harganya naik. Dan ketika harganya naik, dia akan berdoa semoga bisa laku tuh. Ada yang mau beli tuh properti yang harganya udah naik. Karena biasanya orang invest di properti, misalnya beli 1M, berharap harganya naik, doanya kencang banget, mudah-mudahan harganya naik. Ternyata bener, harga pasarnya naik dari 1M jadi 2M. Tapi ketika dijual di 2M, si spekulator ini nggak bisa jualnya. Ketika dia nggak bisa jual di harga 2M, akhirnya karena dia BU, butuh uang, banyak utang, dia jual lah properti di harga rugi. Ya udahlah, dulu beli 1M, sekarang jual 950 aja, yang penting laku, yang penting ada duit. Nah, itu bedanya. Investor, dia sudah untung di depan, dia tahu dia akan untung. Nah, tapi kemudian dia tinggal nunggu waktunya. Nah, kasta pertama atau kasta terendah ini adalah orang investor properti yang sifatnya ngejemur. Ngejemur itu apa sih? Misalnya saya beli tanah 1000 meter, 1 hektar, saya diemin aja. Saya beli sekarang misalnya 1 juta per meter, saya harap 5 tahun lagi dengan adanya pembangunan di jalan tol di dekat tanah saya harganya naik. Oke, saya jemur aja. Karena saya tahu harga tanah pasti naik. Saya tunggu aja. Tapi sebagai seorang investor, saya udah tahu daerah ini nih nanti akan maju nih, nanti akan berkembang di sana. Di titik itu akan dibangun pabrik, di titik itu akan dibangun sekolah, di sini akan dibangun perumahan, sehingga tanah saya ini akan menjadi sangat strategis. Bahkan kalau perlu, saya udah tahu nih lahan saya ini nanti akan dilalui jalan raya, jalan provinsi, jalan nasional. Jadi buat kamu belum tahu, jalan nasional itu adalah yang garis tengahnya warna kuning, itu jalan nasional tuh. Jadi kalau tanah saya dilewati jalan nasional, wah nilainya pasti naik, seperti itu. Nah, ini yang menarik. Tapi cara saya berinvestasi itu adalah saya jemur aja, saya diemin aja. Sekarang saya beli 1 juta, saya nanti begitu udah jadi jalan nasional ada yang nawar 5 juta mau nggak? Oke, saya lepas, saya untung 500%. Oke, tapi itu kasta pertama, kasta terendah, karena nunggu gitu aja. Karena tanah dijemur harganya naik. Nah, itulah indahnya properti. Kasta kedua, saya bukan nunggu lagi, saya bukan ngejemur lagi, tapi saya pekerjakan. Oke, nah sekarang saya mau disclaimer dulu ya. Jadi contoh untuk kasta kedua, ketiga, keempat, saya tidak ngomongin tentang membuat bisnis di dalam properti. Oke, misalnya gini, saya beli ruko, lalu rukonya saya buka warung bakso, warung baksonya nanti ngebayar cicilan propertinya. Enggak, saya nggak ngomong kayak gitu. Tapi bagaimana saya membisniskan atau saya menguangkan propertinya. Jadi bukan membangun bisnis dalam properti, tapi menguangkan propertinya. Ini 2 hal yang berbeda ya. Oke, balik lagi ke kasta kedua. Kasta kedua itu adalah orang yang investor, lalu kemudian propertinya dipekerjakan secara tahunan, disewakan tahunan. Misalnya, saya beli rumah, harganya 1 miliar misalnya. Saya sewakan per tahun misalnya 20 juta, per tahun 30 juta. Oke, itu contohnya. Nah, kenapa kok sewanya murah banget, cuma 2% gitu kan dari modal 1M sewakan 20 juta. Kenapa? Ya karena memang begitulah keadaannya di Indonesia ya, terutama ya. Harga sewa tahunan itu pasti akan plus minus sama atau bahkan di bawah deposito. Nanya lagi kan biasanya kan, kamu pasti nanya lagi, lah kalau misalnya di bawah deposito ya mendingan taruh deposito aja. Ya betul. Tapi investor properti itu mendapatkan keuntungan lain dalam bentuk capital gain. Saya beli rumah 1 miliar,
nanti harganya bisa jadi naik misalnya ke 1,5 miliar, ke 2 miliar, itu namanya capital gain. Nah, tapi sambil nunggu capital gain-nya naik, saya sewakan propertinya tahunan. Nah, itu adalah kasta kedua, yang mana yield-nya itu hanya 2%, 3% di bawah deposito. Kasta ketiga, yang lebih sophisticated lagi, nah, itu adalah saya beli properti, saya sewakan, tapi nggak bulanan, tapi nggak tahunan, tapi bulanan. Contohnya apa? Kos-kosan. Sama ya kayak tadi, kasta kedua tadi, misalnya saya beli ruko, saya sewakan tahunan. Nah, kasta ketiga yang lebih tinggi lagi, saya beli ruko, saya sewakan bulanan. Jadi dibayarnya bulanan tuh, bayar bulanan. Atau saya kontrakin, misalnya saya kontrakin per tahun, tapi bayarnya bulanan, kayak gitu. Atau enggak ya saya jadiin kos-kosan, saya sewakan per kamar bulanan, kayak gitu. Nah, kasta keempat, kasta tertinggi nih. Jadi kalau misalnya di masyarakat India, ini adalah kaum yang pemuka agama. Jadi kaum Brahmananya lah ibaratnya nih, kaum paling tertingginya nih. Yaitu adalah yang disewakan harian. Misalnya apa yang disewakan harian? Dijadikan hotel. Oke? Jadi saya nggak ngomongin saya punya bangunan lalu kemudian saya buka bengkel di dalamnya, bengkelnya menghasilkan uang. Enggak, saya nggak ngomong kayak gitu. Ini bener-bener saya punya properti, saya beli properti, tapi kemudian saya sewakan harian. Misalnya saya beli properti, di properti ada 30 kamar, lalu kemudian saya sewakan harian kamar-kamarnya, jadi hotel. Jadi hotel itu adalah kasta tertinggi dari investasi properti. Syukur-syukur misalnya di dalam hotelnya di bawahnya ada restoran, ada slot komersial yang disewakan lagi bulanan komersialnya, ada slot komersial lagi, ada ruangan untuk disewain komersial lagi, itu bisa disewakan misalnya bulanan atau enggak bagi hasil. Wah, itu mantep, top markotop. Tapi paling tidak hotel itu adalah yang paling tinggi, makanya disebut sebagai king of business. Nah, banyak investor properti sebenarnya kalau bisa cuan, mereka pengen cuan maksimal. Makanya banyak investor-investor yang akhirnya pengen punya hotel, tapi permasalahannya adalah lagi, biasanya investor dia punya core bisnis, punya bisnis utama. Lalu kemudian dia bikin hotel. Pilihannya adalah mana yang dia mau fokusin, karena mengelola hotel adalah full time job. Saya akan bahas di video berikutnya apa kerugian kalau misalnya hotel ini dikelola sebagai second job ya, sebagai bisnis sampingan. Nanti saya akan jelasin masalah besarnya apa di belakang. Nah, tapi paling nggak di sini saya mau jelaskan bahwa ada core bisnis utama, ada hotel yang dia investasikan dengan harapan bisa generating income kan. Nah, permasalahannya adalah ketika dia harus jalankan dua-duanya, pasti salah satu terbengkalai. Makanya disebut sebagai king of business. Income-nya paling gede, tapi kerumitannya juga paling tinggi. Karena bayangin kerumitannya hotel. Ada tamu jam 2 pagi mau check-in. Ada tamu jam 2 pagi minta dipesenin makanan. Ada tamu jam 2 pagi misalnya. Ternyata AC-nya bocor, harus di-maintain saat itu juga. Itu keribetannya. Melayani tamu 24 jam. Tapi secara cash flow paling bagus di antara kos-kosan bulanan atau rumah disewain tahunan atau enggak tanah yang dijemur doang. Hasilnya paling bagus kalau kita main hotel. Nah, solusinya apa? Perusahaan saya adalah perusahaan operator hotel. Jadi kalau kamu misalnya mau invest di hotel, tapi kamu nggak ngerti gimana ngelolanya, silakan DM saya di Instagram saya @gdebp. Nanti kita bisa ngobrol. Oke, kita bisa diskusi. Kamu punya tanah di mana, planmu seperti apa? Atau misalnya kamu udah beli hotelnya, tapi kemudian kamu udah nggak sanggup ngelolanya, kita bisa ngobrol. Karena banyak banget orang-orang yang awalnya dipikir gampang ngelola hotel, tapi ternyata sangat susah sekali. Akhirnya perlu operator yang profesional. Perusahaan saya, itu kita udah mengelola hotel selama 10 tahun. Jadi udah ngerti banget, inside out, luar dalam, atas bawah kiri kanan, kita udah ngerti banget. Dan ada banyak banget hotel-hotel yang sebelumnya failing, sebelumnya udah mau bangkrut, tapi setelah kami sentuh, sekarang malah bisa naik lagi. Oke? Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat, maka jadilah investor properti kasta tertinggi, kasta keempat yang disewakan secara harian paling cuan.